Kasus banjir DKI Jakarta, Anies Baswedan resmi mengajukan banding atas putusan PT UN soal kasus banjir di Kalimampang pada Selasa 8 Maret 2022. Sikap Anies disayangkan oleh sejumlah warga penggugat yang menjadi korban banjir tersebut karena dinilai Anies tak mau menuntaskan masalah tersebut. Hal ini disampaikan langsung oleh perwakilan Menggelikan, Anies ajukan banding setelah dihukum PT UN Keru Kalimampang. Ditulis oleh X Hardi dari suar.com. Urusan pengerukan Kalimampang masih jauh dari kata selesai. Sebelumnya, PT UN Jakarta menghukum Anies untuk segera mengeruk Kalimampang dan membangun turap yang tidak tuntas akibat digugat sejumlah warga. Saat itu sempat ada kabar kalau Pemprov DKI berencana mengajukan banding, dan ternyata ini benar-benar dilakukan. Anies mengajukan banding ke PT UN Jakarta di Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP PT UN Jakarta. Permohonan banding itu diajukan Anies pada Selasa kemarin. Anies menjadi satu-satunya pihak yang mengajukan banding. Sementara itu pihak terbanding ada 7 orang. Mereka sebelumnya adalah mereka warga yang mengajukan gugatan dan gugatan mereka dikabulkan. Ada yang kontradiktif di sini. Anies diputuskan bersalah oleh PT UN dan dihukum segera mengeruk kali dan mengerjakan turap. Anies sempat pamer ke media sosial di mana dikatakan pengerukan kali sudah mencapai 100%, yang ternyata di wilayah yang berbeda dengan yang digugat. Lalu sekarang Anies ajukan banding. Bukankah Anies sama saja menyangkal hasil pamer tadi? Mengajukan banding ini sama seperti tidak rela bekerja mengeruk kali, padahal itu adalah kewajiban Pemprov. Disuruh kerja malah ajukan banding. Ini sama saja dengan malas kerja. Dan dalam gambaran besar, bagaimana Anies bisa atasi banjir kalau disuruh keruk kali saja banyak drama tak bermutu. Disuruh keruk kali saja, harus lewat gugatan di pengadilan. Sudah kalah pun masih mau ajukan banding. Kapan kerjanya? Apalagi ini bakal memakan waktu lagi. Kalau kalah, maka harus dikerjakan lagi. Urusan di pengadilan malah bikin pengerjaan pengerukan makin tersendat. Berarti apa yang dikatakan Giring Ganesha tidak salah juga. Dia bilang di IG, pengerukan sudah selesai, foto-foto aktivitas pengerukan dipajang. Kalau sekarang ajukan banding, berarti bisa dikatakan foto-foto tersebut bukan dari pengerukan yang sekarang. Ini sama kayak secara tidak langsung membohongi diri sendiri, dan kebohongan ini malah dibuka sendiri oleh Anies. Kalau dilihat-lihat pengajuan banding ini lumayan penting bagi Anies. Kenapa? Anies terkenal sangat protektif terhadap citra politiknya. Maklum saja, sebentar lagi dia akan turun dari jabatannya pada Oktober nanti. Di masa akhir jabatan tidak boleh ada sedikit pun noda yang merusak nama baiknya. Harus yang positif dan bagus. Anies mungkin tidak mau masyarakat melihat lebih banyak yang jelek dari dirinya menjelang pensiun. Digugat dan malah dihukum untuk mengerjakan pengerukan kali. Bagi Anies mungkin terasa menyakitkan dan memalukan. Dia pasti berpikir masyarakat menilai dirinya tidak becus bekerja, meskipun aslinya memang tidak becus. Anies tidak bisa terima ini. Cobalah pikir, kenapa kalau ada masalah atau polemik, seringkali Wagub DKI yang turun tangan klarifikasi? Kenapa Wagub yang seolah jadi jubir Anies? Karena itu tadi, Anies tidak mau memperpanjang polemik. Dia tidak mau yang jelek-jelek mendekatinya. Coba kalau ada kabar bagus atau penghargaan, dijamin Anies akan duluan maju paling depan tanpa disuruh. Prestasi kecil saja bisa dibesar-besarkan hingga ke seluruh dunia. Kalau kalian bingung dan berpikir mengeruk kali adalah buat kepentingan rakyat dan uang mengeruk juga bukan pakai duit pribadi, kenapa harus banding segala sih? Memangnya rugi apa kalau mengeruk? Dan kalau tidak mengeruk untungnya? Ini terkait citra politiknya yang ternoda. Hukum PT UN mungkin dianggap sama dengan siswa distrap berdiri di lapangan sambil hormat bendera karena tidak kerjakan PR. Tinggal tunggu apakah banding diterima atau ditolak. Kalau diterima, Anies mau gimana? Suruh keruk kali pakai tangan? Dulu kalau tidak salah ada foto dia bantu keruk kali pakai tangan. Kalau banding diterima gimana? Apakah lumpur yang sudah dikeruk sebelumnya akan ditaruh lagi di kali dan warga yang disuruh keruk? Kemungkinan besar Anies hanya butuh pembersihan nama. Nanti kalau banding diterima, dia akan keluar-keluar ke media bahwa dia tidak salah dan sudah dari dulu bekerja demi rakyat. Atau bisa jadi dia banding karena sudah tidak ada anggaran untuk pengerukan kali. Tidak tahu mau ambil dari mana, makanya ajukan banding biar kalau banding diterima, pengerukan kali tidak perlu dilanjutkan. Mungkinkah begitu? Yang jelas Anies banyak drama. Bagaimana menurut Anda?
Buya Fikri salah, minta maaf, novel Bang Mukmin kok bangga, ditulis oleh X Hardi dari Siwar.com. Peserta aksi PA212. Ada yang menyebut korlap aksi demo PA212, Buya Fikri sedang dipermalukan habis-habisan oleh publik karena kedapatan melakukan gerakan yang berbeda saat sholat. Sampai-sampai MUI pun ikut terseret dan juga kena semprot habis-habisan. Novel Bang Mukmin sang bakal calon wakil presiden. Tolong jangan ketawa ya, kalau tidak mau di blacklist dapat kefling surga, membela. Dia menyebut Buya Fikri sudah mengakui kesalahannya. Atas apa yang terjadi dengan Buya Fikri, karena saya apresiasi kepada beliau mau lapang dada, mengakui kesalahan dan mohon ampun kepada Allah, serta sudah minta maaf, kata Novel. Novel lantas lalu membuat perbandingan dan menyinggung Menak Yakut Khalil Qomas yang disebutnya tidak pernah minta maaf atas kesalahan yang diperbuatnya. Beda banget dengan si Yakut yang sombong dengan tidak minta maaf serta menantang dan diduga memprovokasi Banser, katanya. Beda tahu, yang dilakukan Buya Fikri jelas-jelas salah. Ada bukti video yang tidak akan bisa dibantah. Kalau mau ngeles dan tidak mau mengakui, sama saja cari penyakit dan bakal dihujat seumur hidup. Kalau tidak mau minta maaf, artinya dia secara tidak langsung mengakui kalau apa yang dilakukannya tidak salah. Ini bisa jadi polemik berkepanjangan, apalagi ini terkait dengan agama. Ibarat saya seorang kepala sekolah memimpin upacara, lalu saya salah baca, misalnya saat masuk sila kelima, saya sebut kemanusiaan yang adil dan beradab. Jelas saya salah, karena itu adalah bunyi sila kedua. Saya ditertawakan, dihujat, jadi bulan-bulanan. Tapi saya tidak mau minta maaf dan santai saja. Makin polemik kan? Mau tak mau, senang tidak senang, karena sudah viral ia terpaksa minta maaf. Apalagi ini masalah sholat. Tentu saja Buya Fikri masih cukup waras untuk memikirkan dampak ini dan memilih minta maaf. Meskipun mungkin malunya tidak ketulungan. Lebih baik mengaku salah padahal memang salah dan sabar menunggu isu ini reda pelan-pelan. Sedangkan Gus Yakut ini beda. Dia memang tidak salah. Tidak ada yang perlu dituntut dari ucapannya. Ini cuma dibikin besar oleh kelompok PA212 yang sok suci itu. Untung saja Gus Yakut bermental baja. Kalau tidak, mungkin dia sudah duluan minta maaf atas apa yang bukan salahnya. Karena gentar dengan tekanan massa 212. Kalau tidak salah ngapain minta maaf? Malah kalau minta maaf, PA212 bakal makin menggoreng. Lalu minta fatwa MUI dan jadilah demo berjelit-jelit ala demo bela agama menggempur Ahok tahun 2016 lalu. Saat ini PA212 tidak berkutik karena Gus Yakut tidak gentar dan MUI pun tidak atau belum mengeluarkan fatwa terkait ini. Jadinya PA212 cuma